Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Engkau ku kagumi, Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Haleluya. Dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Kaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Thank you Lord, semua karena pengorbanan-Mu. Aku kagum akan pengorbanan-Mu. Biarlah hidupku selalu berserah padamu,
Kau Bapa yang kuharapkan, lebih dari segalanya. Ku mau bersyukur karena kau baik. Ku mau bersyukur buat pengorbananmu Tuhan. Biar hidupku selalu menyenangkanmu. Selamat pagi semua. Kasih karunia Bapa terus melimpah buat kita. Ini hari yang sangat penuh pengorbanan Tuhan anugerahkan buat kita. Biarlah mati supaya kita hidup. Ayo kita hidupkan selalu gairah melekat sama Bapa, menyembah Bapa dengan segala apa yang kita bisa. Saat ini saya mau membagi kebenaran firman dari Mazmur pasal 32 ayat 1. Roti hidup yang dahsyat buat kita semua. Amin. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Di sini bisa diartikan kita harus sangat-sangat bahagia ketika dosa kita diampuni. Tapi dosa atau kesalahan tidak akan hilang seketika. Walaupun secara jasmani kita ganti rugi atau seolah nyawa ganti nyawa pun, atau kita berusaha untuk benar-benar bertobat dari dosa atau kesalahan itu sebelumnya. Tapi tetap kebenarannya adalah kutuk dari dosa itu tetap ada. Dan yang bisa mematahkan kutuk dosa itu hanyalah Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib buat kita semua tanpa terkecuali. Karena kalau kutuk dosa itu tidak benar-benar dipatahkan, dihancurkan, sekalipun kita merasa sudah kembali melakukan yang benar atau memilih bertobat dari dosa kesalahan sebelumnya, atau benar-benar membereskan hidup kita dan berjanji tidak akan melakukan dosa itu lagi, bahkan mengganti rugi, misal kalau kita pernah melakukan kesalahan atau merugikan orang lain. Tapi tidak sesimpel itu. Tidak seperti 2 kurang 1 sama dengan 1, tidak sesimpel itu. Karena kutuk dosa itu akan terus merongrong kita kembali, akan terus terlalu bergairah menggerogoti pikiran kita, hati kita, untuk kembali melakukannya lagi, untuk kembali pengen lagi melakukannya, mengulangnya. Karena kutuk itu belum hilang, belum dipatahkan, tetap ada. Karena gak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa menghilangkan kutuk dosa atau tabiat dosa dalam diri kita pribadi, dalam hidup kita. Tapi di sini benar-benar Tuhan kasih tahu ke kita karena Dia sayang sama kita. Benar-benar mari kita minta pengampunan sungguh-sungguh. Seperti ada di firman-Nya, ketika kita mengaku
minta ampun, maka Ia setia akan mengampuni dan memaafkan kita. Dan benar-benar barulah dapat dipatahkan segala kutuk dosa oleh kuasa Yesus. Sungguh-sungguh benar-benar kutuk dosa itu sangat bisa dihapuskan sama Tuhan kita yang baik. Dihapuskan lunas, terbayar lunas. Amin. Jadi teringat sih, kenapa kutuk dosa keturunan yang pertama dari Adam dan Hawa, kenapa selalu ada sampai detik ini? Karena ketika pertama kali mereka jatuh dalam dosa dan Tuhan mendatangi mereka di Taman Firdaus ya, Adam dan Hawa malah gak langsung minta maaf sama Tuhan, gak langsung memilih bertobat, meminta ampun sama Tuhan. Yang ada mereka saling menyalahkan satu sama lain, saling nunjuk-nunjuk, kamu yang salah, kamu yang salah, kamu yang teledor, kamu yang bernafsu banget, melakukan hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Bahkan lebih parah lagi menyalahkan si iblis, si ular yang menggoda mereka. Dan benar-benar tidak ada kesungguhan hati merendahkan diri, minta ampun sama Tuhan. Kalau mereka sudah menyimpang dari perkataan Tuhan, alias sudah berbuat dosa, menyimpang dari kebenaran, sehingga sekalipun kasih Tuhan masih ada, mereka gak langsung mati, walaupun diusir dari Taman Firdaus, tapi mereka tetap bisa menjalani hidup, gak langsung mati. Tapi bahayanya, karena belum sungguh-sungguh minta ampun di hadapan Tuhan, kutuk dosa itu, kutuk dosa yang pernah dilakukan, yang belum dipatahkan, karena pintu awal kutuk dosa dipatahkan, ya kita datang minta ampun dulu ke Tuhan. Sehingga yang ada kutuk dosa itu terbawa terus sampai detik ini, karena kita keturunannya. Jadi di sini benar-benar kita diingatkan betapa setiap hal-hal yang negatif itu bisa saja ada roh atau kutuk atau kuasa atau tabiat dosa di balik itu. Jadi benar-benar setiap saat kita harus benar-benar patahkan. Apalagi kalau ada kutuk keturunan, kutuk perceraian, kutuk perselingkuhan, kutuk ketamakan, keserakahan, dan sejenisnya yang benar-benar menyimpang dari kebenaran dan tidak sangat disukai sama Tuhan. Sangat fatal akibatnya dan merugikan diri sendiri, bahkan orang lain sekitar kita. Jadi benar-benar setiap kutuk itu harus dipatahkan, dan hanya bisa dipatahkan 100% oleh Bapa kita Tuhan Yesus Kristus melalui darahnya yang kudus. Jadi intinya ketika kita berbuat dosa atau kesalahan, ayo kita segera lari minta ampun sama Tuhan. Dan Tuhan pasti banget patahkan segala kutuk dosa. Itu kerinduannya untuk melepaskan kita dari segala kutuk ikatan dosa. Karena kita pribadi atau siapapun yang kita andalkan, kita gak ada kekuatan untuk menghapus dosa kita.
Walau dengan apapun yang kita miliki, sebesar apapun usaha kita, menguduskan kita, menyucikan kita kembali dari kutuk dosa, nggak akan bisa. Karena kutuk hanya bisa dipatahkan oleh kuasa melalui salib Yesus yang mati dan bangkit untuk kita. Amin. Wow. Jadi benar-benar diingatkan di ayat ini. Mari terus berbahagia. Mari terus nantikan damai sejahtera karena telah dibebaskan dari ikatan kutuk atau tabiat dosa. Dahsyat banget Bapa kita. Jadi ini bisa diibaratkan seperti ada beberapa orang yang mungkin punya aset banyak, yang menyimpan mungkin emas batangannya atau uang-uang bergepok di dalam brankas. Walaupun sekarang udah canggih, ada bank, tempat-tempat penyimpanan uang, tapi ada juga orang yang masih menyimpan di rumahnya brankas. Jadi di sini dimisalkan, misal emas-emas batangan itu atau uang bergepok-gepok itu adalah dosa, kesalahan yang masih tersimpan di brankas hati kita. Ketika pun kita merasa ingin menghapus kesalahan itu dengan membuang, melenyapkan emas batangan itu dan uang bergepok-gepok, mungkin dari hasil korupsi atau hasil menilep barang orang, pencurian, pencucian uang. Oke, seolah bersih kembali brankas kita bersihkan kan, kita buang. Bahkan mungkin kita bereskan dengan orang yang kita kibulin, yang kita curi hartanya, kita bereskan atau kita ganti berkali-kali lipat. Tapi tetap aja ibarat brankas itu masih ada di rumah kita. Sama dengan hati yang pernah dihinggapi dosa dan kesalahan itu masih tetap sama bentuknya. Maka cepat disitulah kuasa si iblis atau godaan-godaan dunia kembali merasuki pikiran, hati, tubuh, jiwa, roh kita. Akan kembali menggoda kita, selalu kembali menggoda kita, supaya kita mau isi kembali brankas itu. Masa kosong terus? Jadi ibarat hati yang masih tetap ada peninggalan bau dosa, pasti akan gampang diingatkan lagi untuk diisi lagi sama bau dosa itu. Bahkan lebih parahnya, pengen terus diisi lagi supaya gak hampa hatinya, karena tabiat di hati masih ada, tabiat dosa yang sama masih ada.
sama dengan brankas yang kosong itu masih ada. Karena logikanya, ngapain juga kan brankasnya dibuang, kan sudah kosong. Logikanya kan seperti itu. Begitu juga, mau diapain lagi hati kita kan sudah kita keluarkan dari dosa-dosa tadi. Tapi hati-hati banget kita, karena tetap dikasih kebenaran kan, kalau iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Setiap 0,001 detik dia akan terus ingin menerkam kita, menarik kita kembali ke dosa yang sama, menarik kita kembali bergairah ke kesalahan yang sama. Karena hati yang tetap ditempati dosa tetap sama, masih ada, masih itulah hati kita, masih itulah brankas yang masih ada di rumah. Ini hanya pemisalan yang Tuhan bukakan. Jadi di sini benar-benar yang bisa membakar, menghancurkan, meluluh lantahkan, melenyapkan brankas dan hati yang sebenarnya masih ada bau dosa. Hanya Tuhan yang bisa hancurkan, patahkan, kutuk bau dosa itu. Hanya Tuhan. Supaya kita gak kembali dan melakukan kembali lagi. Bahkan lebih parah, kepada keturunan berikutnya. Karena akan seperti akar tanaman, dia akan semakin merambat sama keturunan yang ke bawah. Makanya sering kan di kehidupan, seperti dikatakan buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Karena sering sekali seperti perceraian, kalau orang tua pernah bercerai, ada kemungkinan sangat besar anaknya, keturunannya ke depan bercerai juga. Padahal mungkin anaknya, keturunannya yang berikutnya gak tahu apa-apa dan gak berniat untuk melakukan hal itu. Tapi karena kutuk tadi belum dipatahkan, ibarat brankas tadi belum dibakar, ibarat hati yang masih penuh bau dosa itu belum benar-benar diubahkan, diberi hati yang baru sama Tuhan, maka akan tetap tergoda. Seperti dikatakan, roh penurut, tapi tubuh lemah kan? Jadi betapa lemahlah tubuh kita akan kutuk dosa. Itu sudah kebenarannya. Jadi benar-benar kita diingatkan lagi melalui pengorbanannya di kayu salib. Dia memakan semua kutuk itu supaya kita mengalami hidup yang dipenuhi damai sejahtera sama Tuhan. Mari kita serahkan brankas hati kita yang penuh kutuk dosa, yang penuh bau dosa. Karena hanya Tuhan yang sanggup menghancurkan segala tabiat dosa dalam hidup kita. Mungkin agak dalam sih ya, tapi simpelnya, apapun dalam hidup kita yang itu menyimpang, yang itu tidak disukai sama Tuhan, yang itu tidak mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, masa depan kita atau keturunan kita, benar-benar kita minta pertolongan Tuhan, kita minta ampun sungguh-sungguh supaya Tuhan benar-benar sucikan hidup kita kembali. Hanya Tuhan yang sanggup. Kita gak sanggup dengan kekuatan atau apapun yang kita miliki. Kita gak bisa menyucikan hidup kita. Kita gak bisa menghilangkan dosa kita. Karena kita hanya debu tanah, gak ada juga kuasanya.
Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Mari jangan mau terus hidup, jangan mau dililiti terus sama kutuk dosa. Segala kutuk dosa dalam hidup kita, kutuk keturunan dalam hidup kita dipatahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Terus di Mazmur 32 ayat 3. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Wow, sampai tulang-tulang ya. Jadi di sini dibukakan juga, semakin diperjelas, kalau tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghapus dosa dan kutuk dosa selain pribadi Yesus Tuhan kita, maka yang dialami ketika hanya berdiam itu bisa diartikan ketika sudah pun jatuh dalam dosa, tidak menghampiri tahta pengampunan Tuhan, maka cepat atau lambat kondisi fisik dan jiwa kita pun pasti ikut lemes, bahkan bisa terganggu, dan lebih parahnya gak bisa menikmati hidup, sekalipun seolah semua masih tersedia atau terlihat baik-baik saja. Jadi ayo kita jangan berdiam diri. Bahkan sering banget dalam hidup ini kita gak sadar karakter kita itu tetap menyimpang dari takut akan Tuhan. Itu tetap tidak berkenan sama Tuhan. Lebih parah lagi, kalau melogikakan, berkompromi, menganggap itu wajar kita perbuat karena kita manusia, masih di bumi bukan di surga. Itu wajar bercerai daripada gak bahagia. Itu wajar mencuri daripada kelaparan. Itu wajar membunuh daripada dibunuh. Selalu ada kata wajar di dalam melakukan dosa yang putih seolah-olah. Ada dosa putih, ada dosa hitam. Di dalam Tuhan gak ada putih hitam. Dosa ya tetap dosa. Menyimpang ya tetap menyimpang. Tidak taat ya tetap tidak taat. Gak ada setengah-setengah. Jadi di sini saat kita berdiam diri, gak benar-benar minta Tuhan untuk mengampuni, menyucikan kita kembali, maka kebenarannya di sini jiwa maupun kondisi tubuh terganggu, bahkan dikatakan mengeluh sepanjang hari, akan tetap lemah lesu. Ibarat orang mungkin punya keinginan pengen beli mobil mewah, rumah mewah, pengen punya harta yang banyak, pengen keliling dunia dan lain-lain. Tapi setelah itu kesampaian, kalau kutuk dosa dalam hidupnya, dalam hatinya belum benar-benar hilang, dipatahkan, ya setelah itu kesampaian pun keinginan-keinginan hati, mau punya mobil mewah, uang yang banyak dan lain, setelah itu akan kembali biasa-biasa aja kondisi hatinya setelah udah puas sesaat sama nafsu itu. Makanya ada orang berkata, wah lagi galau nih, lagi gak gairah ini. Jadi seolah-olah melampiaskan untuk mendapat kebahagiaan semu itu dengan mendapatkan ini, membeli itu, pergi ke sana, pergi kemari. Tapi sebenarnya tetap aja di dalam hati itu gak pernah dipuaskan. Tetap aja setelah itu kesampaian lemes lagi. Gak ada sebenarnya sukacita,
yang bertahan, melampiaskan dari hal-hal luar untuk membuat hati happy, itu benar-benar sia-sia sebenarnya. Makanya benar-benar ketika kita doa tiap hari, kita minta Tuhan, Engkau yang tahu kedalaman hati, ampuni kuduskan hatiku. Karena seringkali karena kita sering kompromi, kita mewajarkan segala kesalahan atau hal-hal yang menyimpang dari kebenaran, karena kita berkata kita masih di dunia bukan di surga. Ya kalau kita nggak minta ampun di hadapan Tuhan, seringkali bahayanya karena kita nggak sadar itu tetap dosa dan kita nggak minta ampun. Ya tabiat itu, kutuk itu, gairah untuk kembali mengulang dosa yang sama itu tetap ada. Kita nggak berkuasa, kita nggak punya kekuatan untuk menghilangkan tabiat itu. Makanya benar-benar orang yang sering melakukan kekerasan, dia minta ampun pun sama keluarganya, mungkin sering mukul atau apa, ya kenapa bisa melakukan itu kembali? Karena gak bisa dengan kekuatan untuk lepas dari segala karakter-karakter buruk, kutuk-kutuk dosa, gak bisa. Ayo kita kembali ke Tuhan, karena hanya Tuhan Bapa kita melalui pengorbanannya di kayu salib yang menanggung kutuk kita sampai mati, supaya kita hidup bebas dari kutuk, supaya kita terus berkemenangan dalam setiap aspek hidup kita, karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Ayo jangan mengasihi kutuk dosa kita, kasihi Tuhan, kembali ke Tuhan, jangan berdiam diri, ayo bergerak, ayo berlari. Kembali lagi diingatkan seperti Yusuf yang berlari dari godaan tante Potifar, istri Potifar. Lari dari kutuk dosa itu, lari dari godaan-godaan yang menghancurkan kita. Di dalam takut akan Tuhan, lari ke Tuhan. Tuhan sanggup bebaskan kita, lepaskan segala ikatan dosa, dan hancurkan segala kutuk dosa untuk keturunan kita kelak. Amin. Terus di ayat 4, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Jadi kita nggak bisa nolak di sini, karena Tuhan selalu pakai caranya untuk menyadarkan hidup kita. Bisa melalui proses, bisa melalui hal-hal yang mau nggak mau kita harus sadar, kita harus kembali ke Tuhan supaya kita nggak makin dibunuh, diperdaya sama kutuk dosa itu. Tapi tetap di sini kebenarannya. Pilihan tetap di tangan kita. Tuhan kasih kehendak bebas sama kita. Mau milih bebas dari kutuk dosa atau tetap diperbudak sama kutuk dosa itu. Pilihan di tangan kita. Karena Tuhan kasih hikmat sama kita. Kita bisa berpikir untuk menyadari, untuk tahu kalau hal-hal yang melanggar kebenaran atau dosa itu benar-benar hanya Tuhan yang sanggup tolong kita. Pilihan di tangan kita. Tapi yang pasti, kalau kita nggak lepas kutuk dosa itu, dia akan semakin menggerogoti pikiran hati kita untuk kembali mengulang hal yang sama, untuk kembali bahkan lebih berkali-kali lipat mengulang dosa itu lagi. Dan lebih parah, kita nggak punya kuasa. Walaupun kita nggak mengajari keturunan kita untuk melakukan itu, tapi tabiat itu
akan tetap merongrong keturunan kita kelak juga. Kalau kita nggak benar-benar lepaskan, hancurkan, dipatahkan di bawah kuasa darah Yesus. Jadi kita nggak usah mati konyol deh dengan berjuang dengan kekuatan kita sendiri, menang atas dosa, menang atas kutuk dosa. Nggak usah berjuang konyol, kita nggak mampu. Makanya orang yang pernah jatuh lagi, sampai frustasi dan merasa makin tertekan, dan disitulah iblis makin menekan lagi. Bukan hanya menekan melalui kutuk dosa, menekan pikiran kita juga. Kok jatuh lagi di hal yang sama. Ayo kita pilih untuk datang ke Tuhan, minta ampun sungguh-sungguh, dan dilepaskan segala kutuk dosa, kutuk keturunan itu dalam hidup kita dan masa depan dan keturunan kita kelak. Ayo kita kasihi hidup kita kasihi keturunan kita dengan selalu takut akan Tuhan dan mau terus diampuni dosanya sama Tuhan dalam hidup kita. Amin. Terus ayat 5, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Jadi di sini diberikan pengertian, inilah kuncinya bebas dari kutuk dosa atau diampuni, yaitu ketika kita datang mengaku dan bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Bapa kita yang Maha Pengampun, karena hanya Dia yang bisa melepaskan kita, menghancurkan segala kutuk dosa. Yang kalau nggak dihancurkan, dipatahkan, itu sangat bisa menghantui, menggerogoti hidup kita terus. Sekalipun ya tetap seperti tadi yang saya jelaskan, sekalipun ada keinginan 1000% mau bertobat meninggalkan dosa, tapi kalau kutuknya, akarnya tidak dimatikan, akan tetap bisa tumbuh lagi. Ibarat pohon, kalau akar pohon itu benar-benar nggak dimatikan pertumbuhannya, tetap tumbuh lagi pohonnya. Jadi kalau nggak dimatikan akar dosa itu, tetap tumbuh lagi niat untuk melakukan dosa yang sama, dan berlanjut sehingga ada kutuknya yang berlanjut ke depannya. Jadi ini benar-benar alasan betapa kita bangga, bersyukur Bapa kita yang hidup sanggup menghancurkan segala kutuk yang menjadi penghalang antara kasih Tuhan ke kita. Itu sangat bisa dihancurkan oleh kuasa darahnya. Ayo, jangan mau berlama-lama lagi. Tuhan udah beritahu kebenarannya. Ayo tetap menghampiri Tuhan, minta ampun, dan sungguh-sungguh mau dipulihkan, dibereskan, sehingga hidup kita, keturunan kita kelak tetap di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Terus di ayat 6-7, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Ayat 7, engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan, engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Selah. Jadi benar-benar di sini dibukakan upah yang nyata yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, anak-anak yang terus berharap, berdoa, berseru kepadanya. Sekalipun kiri kanan goncangan tetap ada, tapi kita tetap dibuat berdiri teguh sama Tuhan, aman di dalam perlindungan Tuhan. Untuk kita semua yang benar-benar takut akan Tuhan, yang benar-benar mau taat sama Tuhan. Jadi benar-benar di sini di ayat 6, walaupun ada banjir besar, tapi Tuhan meluputkan.
walaupun ada kesesakan, tekanan, himpitan, Tuhan memberi kita kekuatan untuk menang atas setiap proses dan tekanan, untuk bisa berjalan di atas air masalah, air tekanan, air proses. Tuhan sanggup tolong kita. Betapa bersyukurnya kan? Perlindungan Tuhan itu dahsyat. Tidak akan bisa ditembus sama kekuatan apapun, sekalipun kekuatan si jahat atau godaan-godaan dunia. Gak akan bisa ditembus, gak akan bisa dikalahkan perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita jangan terkecoh seolah masih ada proses tekanan. Kita jangan menganggap Tuhan gak melindungi kita atau Tuhan gak mengasihi kita. Itu bohong banget. Itu perkataan si jahat, iblis dalam hidup kita itu. Perlindungan Tuhan tetap nyata. Karena Tuhan udah tetapkan kita lebih dari pemenang. Percaya aja. Ada waktunya kita benar-benar bisa melewati proses itu, bisa berjalan di atas air, menari bahkan di atas air masalah, karena ada Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Kita tinggal berserah loh sebenarnya, diam di dalam berserah. Tuhan yang membuat kita bisa berjalan di atas air masalah, lautan tekanan, bahkan menari di atas tekanan. Dan kita tetap tenang, tetap damai sejahtera itu ada, sekalipun semua terlihat bergoncang. Itu janjinya buat kita. Tuhan mana lagi yang kita cari selain Bapa kita yang baik di hidup kita? Terus di Mazmur 32 ayat 8 sampai 10. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Ayat 10. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Jadi di sini benar-benar dibukakan yang berharga yang Tuhan ingin kasih, terutama kepada kita, itu memberikan kita hikmat, mengajar kita, memberikan kita nasihat, perhatian yang selalu tertuju kepada kita, kasih kesetiaannya yang tanpa batas. Full Tuhan perhatian sama kita. Tapi seringkali kita tidak benar-benar kenal Tuhan. Dimana seringkali manusia, kita mau upah dari mengikut Tuhan, keuntungan, kata kasarnya keuntungan dari mengikut Tuhan, yaitu diberikan terus hadiah-hadiah atau benda-benda atau harta-harta dan segala sesuatu yang dianggap dan dipandang tinggi sama dunia. Padahal itu cetek banget sama Tuhan. Karena kalau itu fokus kita untuk dapat segala berkat-berkat jasmani doang, segala harta, benda, hadiah, jabatan, kalau kita gak benar-benar hati-hati kuat di dalam Tuhan, itu malah yang menghancurkan kita kembali, membuat kita jauh dari Tuhan. Makanya benar-benar di ayat ini, yang Tuhan utamakan itu mengajar kita, memberikan kita hikmat, memberikan kita kail, bukan ikannya. Seperti waktu dia mengajari Petrus kan. Bukan terus memberi ikan, nanti akan manja, tidak akan dewasa. Bukan terus memberikan berkat ini, berkat itu. Tapi Tuhan memberikan hikmat, supaya kita bisa berkreasi, kreatif ke depannya. Sehingga kita lah yang mendatangkan
berkat itu karena hikmat dari Tuhan. Dan Tuhan lebih fokus perhatian ke kita, memberikan kita hikmat, memberikan kita masukan jika kita pernah salah jalan. Selalu matanya tertuju sama kita karena kita spesial banget, biji matanya kita ini. Dan kasihnya, kesetiaannya, itulah yang diutamakan Tuhan. Tuhan berikan sama kita kesetiaan, kasih, cintanya. Jadi kita jangan merendahkan Tuhan dalam hidup kita dengan hanya mengharap, ayo berkati aku ini, ayo kasih aku ini. Udah dikasih rumah, mau rumah kedua, rumah ketiga, rumah kelima. Udah dikasih mobil, mau mobil kelima, mobil ke-10. Udah pergi ke luar negeri ini, mau ke sini kemana. Oke, itu bisa kita minta, tapi kita jangan menilai Tuhan hanya dari situ. Karena di sini Tuhan bukakan yang lebih dirindukan Tuhan untuk Tuhan berikan sama kita, ya hikmat, kasihnya, nasihatnya, perlindungannya. Itu yang lebih Tuhan fokuskan kasih ke kita. Karena kita berharga. Kita gak dianggap Tuhan itu mata duitan, yang pengen duit terus, pengen berkat-berkat dunia terus yang bisa dipandang dunia. Wow, Dia ciptakan kita serupa segambar dengan Dia. Dia gak ciptakan kita anak mata duitan. Jadi mari kembali tidak merendahkan nilai kita. Kita bukan ciptaan yang mata duitan, tapi kita adalah ciptaan yang dikasihi, yang diperhatikan sama Bapa, yang seluruh hidupnya Dia curahkan untuk membahagiakan kita. Dan berkat-berkat dunia pun yang kita harapkan itu gampang banget Tuhan kasih. Tapi kita jangan menilai kebesaran Tuhan dari benda-benda dunia yang kita harapkan. Terlalu murah. Kesetiaan Tuhan itu lebih mahal dari apapun. Yang Dia tetap mengasihi kita sekalipun kita dalam hal-hal gak benar. Dia tetap memperhatikan kita. Itu lebih mahal nilainya dibanding benda-benda yang bisa kadaluarsa, bisa dicuri, bisa expired. Tapi kasih Tuhan, perhatian Tuhan, cintanya Tuhan, hikmat dari Tuhan gak bisa dicuri sama siapapun. Mari kita isi brankas hati kita dengan semua tabiat surga, yaitu kasih setia, hikmatnya, nasihat-nasihatnya, perhatiannya yang penuh di hidup kita. Mari kita menikmati itu, mensyukuri itu, dan mengaktifkan selalu dalam hidup kita. Makanya selalu diingatkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita mencari apa yang menyenangkan hati Tuhan. Maka berikutnya Tuhan pasti sediakan. Tuhan tahu kok, Tuhan gak buta untuk apa yang kita butuhkan. Dan di ayat 9, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Mungkin agak dalam ini ya. Kuda kan diibaratkan kuat kan. Tapi kita jangan kuat di dalam tidak takut akan Tuhan. Jangan kebalik. Karena akan ada cara Tuhan yang mungkin agak keras untuk membawa kita kembali ke jalan yang benar. Supaya kita gak mati pada akhirnya. Bukan hanya masalah nanti setelah meninggal mau kemana. No. Tapi supaya selama di dunia pun kita gak jadi bulan-bulanan kutuk dosa itu tadi. Kita gak jadi bulan-bulanan untuk mengalami tipu muslihat dari si jahat.
Ayo kita minta sama Tuhan supaya hati yang bebal, pikiran yang bebal, sifat sikap yang bebal, yang merasa gak butuh Tuhan, yang merasa kuat sendiri, bahkan yang merasa kuat karena melakukan dosa itu makin membuat berhasil berkelimpahan. Ayo kita benar-benar minta ampun. Jangan sampai murka Tuhan itu nyata atas kita maupun keturunan kita kelak. Seperti ada di Alkitab Imam Eli yang tidak mendidik anak-anaknya untuk tetap takut akan Tuhan. Akibatnya mati kan. Imam Elinya mati, anak-anaknya pun mati. Jangan sampai kita mati rohani atau mati semua hal-hal yang baik dalam hidup kita. Ayo kita tetap pilih Tuhan, kita tetap hidup di dalam takut akan Tuhan, kita tetap serahkan hati kita, hidup kita, supaya dipatahkan segala kutuk dosa, bahkan kutuk keturunan dalam hidup kita. Mari tetap bersyukur, Tuhan selalu mengasihi kita lebih dari apa yang kita harapkan. Kasih-Nya lebih dari segalanya, karya salib-Nya menghancurkan segala kutuk dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Tetap semangat. Selamat Jumat Agung. Mari kita tetap bersyukur di dalam Tuhan. Selama-lamanya hidup kita dipenuhi ucapan syukur sama Bapa kita yang kekal. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.